warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin nawasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Meranti beserta jajarannya, dan yang saya hormati sahabat-sahabat onlineku yang berbahagia. Salawat dan salam mari kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sekarang kita telah menghirup udara kemerdekaan. Tepatnya pada hari Senin kemarin pada tanggal 17 Agustus kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kemudian pada tanggal 20 Agustus kita seluruh umat Islam di dunia menyambut tahun baru Hijriah. Alhamdulillah, ini merupakan hal yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kemerdekaan merupakan hasil jerih payah daripada pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Mereka memperebutkan kemerdekaan dengan mengorbankan harta, jiwa dan raga. Bahkan tak sedikit cucuran darah dan nyawa yang hilang pada saat itu. Hingga tibalah saatnya kita bisa menghirup udara kemerdekaan. Lalu sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu, dalam semangat dan kesyukuran nikmat kemerdekaan dan tahun baru Hijriah, mari sama-sama kita hijrah menuju kebaikan. Semoga kita menjadi penerus bangsa yang akhlakul karimahnya seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita umur yang panjang, sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di tahun ini. Lalu, jika kita di tahun ini masih saja dalam keadaan yang buruk, lalu harus berapa tahun lagi Allah memberikan kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri? Untuk itu, mari sama-sama kita hijrah menuju jalan yang baik. Yang dulunya kita pernah bermaksiat, tinggalkan. Yang dulunya kita cinta dunia, sekarang mari kita belajar mencintai akhirat. Yang dulunya kita munafik, sekarang mari kita kembali ke sidik ke jalan kebaikan. Yang dulunya kita mengutamakan cinta manusia, sekarang mari kita utamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man athara mahabbatallahi ala mahabbatin nasi kafahullahu mu'natan nas." Barang siapa yang mengutamakan cinta kepada Allah di atas kecintaan kepada manusia, maka Allah akan melindunginya dari kejahatan manusia. Hadis riwayat Ad-Dailami. Begitulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah? Saya akan sedikit bercerita hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, para kaum Quraisy sedang berkumpul untuk merencanakan pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Lalu kata Abu Jahal, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka akan aku hadiahkan 100 ekor unta. Lalu salah satu pemuda yang di sana mengatakan, saya siap untuk melakukan pembunuhan Nabi Muhammad SAW, kata Saroqah. Lalu di sisi lain, Rasulullah SAW mendengarkan kabar itu, ia pun menemui sahabatnya Sayyidina Ali.
Wahai Ali, maukah engkau menempatkan tempat tidurku dan memakai jubahku? Mau ya Rasulullah, jawab Ali dengan tegasnya tanpa takut sedikit pun. Kemudian pada malam itu kaum kafir Quraisy mengelilingi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan berpagar betis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut dan ia pun merasa tenang. Innallaha ma'ana, bahwa Allah selalu bersamanya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari rumah tersebut, ia pun membacakan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan pula di belakang mereka dinding sehingga mereka tidak bisa melihat. Al-Quran Surah Yasin ayat 9. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya ke rumah sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ia pun melanjut perjalanannya dan bersembunyi di dalam sebuah gua yang bernama Gua Sur. Lalu bagaimana dengan keadaan para orang-orang kafir tersebut? Orang kafir pun terbangun dari tidurnya dan ia pun pergi terus mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sampailah mereka ke gua tersebut. Mungkin disinilah Muhammad berada. Lalu salah satu mereka pun mengatakan, tidak mungkin Muhammad berada di dalam gua ini, sedangkan sarang labah-labah masih utuh dan tidak rusak sedikit pun. Dan sedangkan pula sarang burung yang sedang bertelur pun tidak terbang. Mendengar perkataan itu, mereka pun pergi meninggalkan gua tersebut. Lalu bagaimana dengan keadaan Rasulullah SAW di dalam gua tersebut? Rasulullah SAW sedang tertidur di atas pangkuan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian datanglah seekor ular yang mencatuk Abu Bakar As-Siddiq sehingga ia menahan sakit hingga air matanya keluar dan terjatuh di wajah Rasulullah SAW hingga ia pun terbangun. Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Aku takut, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun membaca, La taqaf wa tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu setelah itu Rasulullah bersama sahabatnya pergi keluar dari Gua Sur tersebut dan mengambil jalan pintas. Tiba-tiba ketika di tengah perjalanan datanglah Suraqqah yang terus mengejar Rasulullah SAW. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah itu pun terbuka hingga Suraqqah jatuh dari kudanya. Lalu Rasulullah SAW bukannya pergi dan lari, tetapi ia pergi mendekati Suraqqah. Lalu Suraqqah yang tidak mengeluh ini mengacungkan pedangnya di leher Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, siapa yang bisa membantumu? Allah. Lalu terjatuhlah pedang ini. Kemudian Rasulullah SAW pun mengacung pedangnya ke leher Suraqqah. Wahai Suraqqah, siapa yang bisa membantumu? Suraqqah pun terdiam dan menyerahkan diri. Lalu Rasulullah SAW yang baik hati ini mengatakan, wahai Suraqqah, bangun, wahai Suraqqah, bangun. Suraqqah yang melihat kebaikan Rasulullah SAW, ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman. Lalu kemudian ia pun ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Sesampainya di Madinah, para pembesar-pembesar Madinah dan masyarakat Madinah antusias menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan nyanyian dan kompang. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kisah ini menambahkan syukurnya nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.